Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami ngobrol bareng Pak D. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Tapi sebelumnya, yuk kita sama-sama ngucapin salam progresif. Saya perkenalkan untuk yang pertama, sebetulnya nggak usah dikenalin sih, udah tahu lah. Untuk NKRI dengan dua tamu saya ini sudah kemana-mana. Selamat siang, Mas Heri. Selamat siang Pak De, sampai ketemu. Luar biasa ini Mas Heri ini. Dari zaman saya masih umur 40, baru ketemu hari ini ya. Bayangin. 30 tahun lebih. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Dan beliau adalah salah satu anak Indonesia, manusia Indonesia yang mumpuni di bidang permusikan. Dan yang last but not least, saya kenalkan di sini sejarahnya, ayah beliau itu adalah sahabat saya. Sahabat, kayaknya sih belum pernah berantem deh ya, enak-enak aja sih. Seorang arranger, juga sebagai board of director dari sebuah perusahaan yang namanya Next Art untuk bergerak di bidang digital, Mas Rio. Iya Pak De, terima kasih udah diundang ke podcastnya di sini. Ya. Oke, kita akan bedah kali ini, episode kali ini kita bedah komparasi antara basic daripada lontaran musik-musik baru adalah radio. Nah, kemudian dengan kemajuan teknik, maka ada penunjang promo bagi para artis-artis baru, calon artis baru, penyanyi ataupun penyanyi-penyanyi senior yang ingin melanjutkan karirnya melalui apa yang kita sebut mekanisme digital. Saya persilahkan kepada Mas Heri dulu. Apa dampak dan akibat-akibat dari munculnya yang tidak bisa kita cegah proses sebuah kemajuan teknologi? Silakan. Kita ngobrol basicnya radio dulu ya. Basic radio. Ya, Pak De, ya. Basicnya radio itu lebih ke friendly, beda sama TV. TV lebih ke family gitu. Kalau radio itu lebih ke personality. Ya, jadi, tapi yang pasti radio nggak ada kelihatan orang ya. Nggak kelihatan. Kalau TV ada kelihatan mukanya. Ya. Jadi, kalau kita lihat TV kan kita harus fokus. Kalau kita dengerin radio kita bisa kemana-mana nih. Kita bisa kesana kemari, bukti sambil nyetir kita bisa dengerin, bisa ikutan nyanyi tanpa kita harus ngeliatin, kita mantengin tuh radio kita yang di mobil atau yang di rumah gitu. Kalau TV kan nggak bisa, siapa nyanyi ini apa gitu. Nah itu basic utamanya adalah itu. Dan memang di radio itu karena frekuensinya yang berjalan saat ini masih banyak yang analog. Memang analog sih basicnya radio dari awal mulai muncul sampai saat ini analog. Masih dominan sih sebetulnya analog. Dengan munculnya digital sebetulnya era digital ini kita nggak bisa nolak ya. Apapun di dalam industri apapun, kehidupan sehari apapun, di dalam pergaulan pun, digital memang sudah bagian dari hidup kita, gitu ya, yang memang harus kita ikutin. Nah, radio gimana nih? Radio menanggapi dalam keadaan yang dia dari analog kemudian ke digital. Ya memang kita harus mengikuti perkembangan zaman. Seperti apa modelnya ya kita tahu produk-produk semua era promonya lewat digital. Makanya kita dari radio pun kita mengarah ke sana. Kita ikutin gitu loh. Kita ikutin walaupun memang perubahan ini sebetulnya drastis ya. Munculnya di era Covid nih. Itu di era Covid ini kita terpaksa harus ngikutin digital, ngikutin yang perkembangannya sedemikian cepatnya. Jadi mau nggak mau
Dan itu juga dituntut karena keadaan, memang kita harus ikutin dengan kondisi digital. Ya. Terus analognya gimana? Analognya ya terasa dampaknya ya, Pak De. Terasa banget dampaknya bahwa digital itu sangat mempengaruhi perkembangan dari analog. Sedangkan analog sendiri saat ini tuh belum bisa hilang, masih berjalan gitu. Walaupun perkembangannya tidak secepat digital. Kalau ditanya untuk perjalanannya gimana nih analog dengan digital, ya kita balance. Kita harus ada analog juga tetap bertahan, dengan digital juga tetap bertahan. Untuk kita bisa ngikutin keadaan sekarang. Baik itu kita juga sama, kita bikin konten gitu, semua apapun bentuknya dari siaran, apa yang dikeluarkan dari radio itu kan sebetulnya bisa jadiin konten. Nah, konten itu kan istilah sekarang konten berarti itu kan punya digital gitu Mas ya. Kira-kira seperti itu dulu. Oke, ya cukup jelas. Jadi kalau kita bandingkan ya, terjadinya perubahan-perubahan yang cukup drastis era analog dengan digital. Kita ingat pada periode yang lalu, episode yang lalu saya bicara dengan Yaya Muktio bahwa prosesnya adalah proses rekaman. Pada saat itu, rekaman pada saat era saya atau Yaya atau rekan-rekan yang seumuran saya pada waktu itu bangga banget kalau kita rekaman pakai analog, dan memang masih ada, cuman ada analog yang ada ya di studio. Ada beberapa studio yang analog, meskipun hasilnya memang luar biasa, tapi tingkat kesulitannya juga tinggi. Pada saat itu muncullah digital. Nah, digital kemudian ada perkembangan baru lagi, kalau di rekaman bisa disadur lagi, disaring lagi, masuk ke track analog setelah dari digital, kemudian dikeluarkan hampir mirip dengan digital. Oke, jadi ini pun juga demikian ya. Saya pikir ini juga demikian, dan biar bagaimana memang radio tidak akan punah untuk perhitungan kami ya, bahwa tidak akan punah walau apapun keadaannya, karena memang sudah merupakan sebuah kebutuhan dan tren atau lifestyle kita semua. Andai kata meskipun beberapa kendaraan roda 4 menggunakan TV, tetap radionya itu nggak akan dicopot gitu ya, masih tetap nggak bolong gitu ya. Oke, jadi tetap meskipun ada dimodif dengan TV, kemudian mungkin pakai parabola di atasnya ya, kan itu saya pikir ya tetap radio adalah radio. Silahkan kasih tanggapan mengenai Mas Heri tadi ya. Betul adanya memang kenapa hari ini semua berbicara digital, karena spesifikasi di dunia saya adalah musik, maka artinya adalah musik digital. Zaman dulu saya masih dapat itu rekaman di studio yang pakai pita 24 track, masih sempat gitu. Jadi saya dapat pita 2 inch ya? 2 inch, terus yang besar yang segala macam lah. Jadi generasi itu saya pernah dapat. Tapi kok tampang masih muda gini? Sebenarnya ini skincare. Oh, skincare. Iya. Sekarang kan zamannya gitu, Pak. Iya. Glowing gitu. Tapi lama-lama glowing in the dark itu masalah. Nah, jadi dengan adanya musik digital ini, saya sudah pernah beberapa generasi, akhirnya hari ini saya berkecimpung sudah 4 tahun di musik digital, distribusi musik digital yang bernama nextart.id. Kenapa saya ambil jalur ini? Karena basic saya kan juga musisi, Pak De, dari kecil sampai sekarang. Dan banyak isu, banyak problem dan lain-lain hal, dan akhirnya diputuskanlah bergerak di bidang ini. Namanya musik bisnis atau bisnis musik. Nah, dengan bisnis musik ini tentunya harapan saya ini kan banyak edukasi yang harus dipertimbangkan. Kenapa akhirnya sedikit mungkin ada isu yang di belakangan ini kontradiktif sama si radio tersebut. Kemarin saya juga udah meeting dengan petinggi radio pemerintah gitu kan. Dan pemerintah pun berusaha dari yang umur segmentasinya yang sudah mulai menua, tapi akhirnya dia bikin yang pro-nya untuk anak muda, karena mau nggak mau kita harus terjun ke dunia anak mudanya, Pak De. Pro 2, Pro 1 itu. Iya, gitu.
Dan tentunya radio-radio swasta lain mengikuti hal tersebut. Karena kalau tidak mengikuti generasi yang sekarang, bakalan ditinggalin. Karena sekarang ini dengerin musik itu, dulu memang bukan satu-satunya, tapi orang lebih harapan besar itu kalau di mobil, orang dengar radio. Setiap kemana-mana radio itu ada di sisinya. Tapi hari gini, anak-anak muda sekarang itu dengar musiknya adalah di handphone. Gitu. Secara digital. Dia nggak pernah lagi dengar kita di rumah pakai hi-fi yang bagus gitu, kita play musik artis tuh nggak bakalan mungkin ada. Radio Philips sudah nggak ada ya? Udah nggak ada. Gitu. Makanya akhirnya anak-anak muda sekarang itu lebih langsung direct ke digital music yang lewat handphone ini. Lewat mana? Lewat DSP, digital streaming provider. Ya ada ratusan DSP di dunia. Maka dari itu ya kita punya kesempatan akhirnya direct langsung ke all DSP tadi. Kita bisa langsung distribusikan ke mereka akan distribusikan ke seluruh worldwide dunia, sampai ke YouTube sekalipun. Nah, dengan adanya itu, maka harapannya sebenarnya lebih ke komposer, ke musisi, ke usernya itu supaya ada penghasilan royalti yang dia terima, passive income. Ya kan? Tentunya kalau zaman dulu kita promo lewat radio, biarpun sampai sekarang, kebetulan saya kemarin habis launching mini album artis saya. Setelah launching ini seminggu ke depan mereka juga tour radio se-Jawa, masih tetap ya. Tapi terus terang memang di sisi yang lain ya ini kan pertimbangan perspektif orang banyak gitu ya, bahwa kalau di radio itu ada yang bilang sudah tidak efisien lagi, tapi sebagian orang masih gitu. Jadi tergantung kondisi dan kebutuhannya. Dan kita masih tetap coba di manajemen kita coba ke radio. Biarpun memang sudah 4 tahun ini kita jalan ke radio, secara garis lurus trackingnya itu tetap di dunia digital yang lebih tinggi dibandingkan radio sendiri hasilnya ya, karena kita punya inputan hasilnya nih Mas, dari hasil radio seperti apa, dari digital kita seperti dari apa, aspek finansial tentunya ya, tentunya ujung-ujungnya finansial. Jadi hasilnya seperti apa, jadi keefektifan itu benar-benar nggak terasa di radio. Saya nggak sebut itu bahwa itu jelek atau bagus, tapi kira-kira gambarannya di dunia sekarang seperti itu, karena banyak anak muda yang beralih sekarang langsung di handphone pakai handsfree. Makanya DSP contohnya kayak Apple, dia mengeluarkan sistem yang di DSP-nya disebut lossless. Maksudnya di situ ada teknologi yang benar-benar dimensinya kayak kita nonton film gitu. Pianonya bisa di kiri bawah, ya kan, stringnya bisa di atas, tapi dengan menggunakan headphone yang dia keluarkan secara bisnis, sehingga orang dengarnya benar-benar wow bisa begini ya. Nah jadi itu titik balik supaya menarik konsumen untuk beralih ke digital semua. Nah itulah kenapa hari ini radio sedikit mungkin menurut saya terombang-ambing Om. Ini mau diposisikan kemana? Karena selama kita berjalan 4 tahun ini saya kan juga sempat nemenin artis ke radio-radio gitu, ngobrol sama petinggi-petinggi radio di seluruh Indonesia. Hampir semuanya mengatakan sama, dari sisi mungkin dari sisi bisnis ya, terutama iklan itu tadinya tinggi sekarang sudah mulai menurun. Terus mereka berusaha untuk bikin program-program yang orang dengar lebih asik gitu. Biarpun kadang-kadang itu sulit mungkin Mas ya. Gitu. Itu kejadiannya sih Om. Ternyata itu perspektif saya mengenai radio dan musik digital itu sendiri. Baik. Cukup jelas dan lugas. Dan bagaimana tanggapan Mas Heri mengenai improvisasi daripada kalimat-kalimat Mas Rio, yang beliau juga memang sebagai arranger juga ya, juga komposer ya, memberikan keterangan seperti itu. Coba Kang Heri yang sudah puluhan tahun berhasil mengangkat beberapa radio dan bisa menggulung, saya tidak usah sebut radio mana, radio yang digeluti saat ini, saya berhasil menggulung sebuah radio yang cukup legend. Nah, itu tolong silakan. Ya, sebetulnya itu tadi radio itu di era digital ini bisa tertinggal jikalau dia mengesampingkan digital. Itu di bold lah, itu di bold ya. Kalau dia meninggalkan digital, selesai. Apapun yang dia bikin, karena sekarang semua serba digital. Dia cari di handphone, dia searching, dia apa, itu semua digital. Ya, radio, ada satu radio yang gitu, yang dipunyain di radio tidak dipunyain di digital. Yaitu unsur surprise.
Kalau di digital dia hanya dengarkan saja, gitu. Di digital ya, di radio ada penyiarnya. Penyiarnya itu bisa menyampaikan sesuatu saran, saya nggak bilang nasihat, saran atau bagaimana. Terus dia bisa putar lagu yang lagu yang sudah lama dia nggak dengar. Kalau di digital dia harus memilih lagunya sendiri. Dia cari lagunya, kadang-kadang dia bikin playlist sendiri. Kalau di radio kan bukan si pendengar yang bikin playlist, si musik directornya yang bikin seperti itu. Kemudian kita lihat radio masih ada sering bikin activity kecil lokalan, gitu. Lokalan ada di suatu tempat gitu. Itu juga banyak unsur surprise yang dia bisa ketemu langsung dengan artisnya. Tapi kalau di digital kan enggak. Karena kalau saya melihat digital ini kalau dibuat off air tuh lebih pasif ya Mas ya. Kalau di radio tuh lebih aktif. Tapi penyebarannya memang radio kita lokal, beda dengan digital. Digital mendunia, bukan lokal, bukan cuman se-Jakarta, se-Jawa, sekali klik aja udah dunia langsung melek, langsung melihat aktivitinya gitu. Betul. Makanya sebetulnya sih yang saya setujuin banget adalah radio dengan analognya, tapi tetap ngikutin perkembangan dengan digitalnya. Siap. Itu dia. Okay. Gitu Pak De. Iya. Memang lepas dari semua ada unsur-unsur aspek finansial ataupun tidak ke arah komersialisasi, tapi yang pasti bahwa memang dua sarana ini, digital dan radio, itu dua-duanya bagi para pendengar atau pencinta musik untuk bisa langsung merasakan bahwa niat kita sebagai pendengar, pencinta musik itu adalah kesampaian ya, tersalurkan akibat dari adanya dua sarana. Hasil akhirnya adalah musik memang never die gitu ya, tidak pernah mati. Persoalannya sekarang kita kembali ke beranjak bahwa memang digital ini apakah bisa mengiris atau setidak-tidaknya mengurangi dampak yang sering terjadi, yang sering kita dengar, keluhan-keluhan para artis, komposer, arranger atas hasil karyanya itu. Gimana Mas Rio? Ya, ini sih menarik pertanyaannya Pak Ade ya. Karena saya saat ini bukan hanya cuman bisnisnya aja yang dikedepankan, tapi juga dari sisi edukasi. Kebetulan saya juga dosen musik bisnis juga saat ini. Jadi banyak anak kampus itu punya karya, tapi kalau ditanya karyanya itu di laptopnya mereka. Kalau kita mau denger di mana-mana, di mana adanya di laptop dia. Karena banyak ketakutan, ketidaktahuan, dan untuk apa dia harus daftarkan dan lain-lain sebagainya. Jadi dari edukasi tersebut kita menanggapinya gini Pak De. Ini masih masalah regulasi yang ada di Indonesia yang belum 100% bisa dijalankan dengan baik. Tapi pemerintah saat ini eranya Presiden Jokowi sudah mulai lebih baik dibandingkan sebelumnya. Karena regulasi itu sudah ditandatangani, banyak hal lah. Kita tidak bicara regulasi apa aja di sini, tapi itu sudah dijalani. Tetapi masih kalah di bawah seperti negara Malaysia yang administratifnya lebih rapi dibandingkan Indonesia. Kalau kita lebih tinggi lagi levelnya, kita belum ada apa-apanya sama Korea Selatan, Pak De. Karena mereka bukannya satu pintu, satu gerbang dari publishernya. Kalau di Korea itu cuma satu, LMK-nya juga cuma satu, gitu. Jadi semuanya turunannya kayak kita bikin KTP di Jakarta, sudah mulai satu pintu semua. Dan akhirnya semua yang berkolaborasi di dalam sistem itu, mereka punya bagiannya masing-masing, dan hasilnya benar-benar bisa dinikmati sebagai artisnya. Kita lihatlah artisnya Korea Selatan hari ini seperti apa. Tapi yang paling penting adalah bukan masalah gerbangnya, tapi pemerintahnya juga ikut andil. Di Indonesia belum sampai sejauh itu. Nah kita nih yang muda-muda ini, ya inilah gunanya berteriak kiri kanan pelan-pelan sih, biarpun banyak yang tidak happy di sebelahnya. Betul. Gitu, tetangga-tetangga ada yang nggak happy juga. Karena apa? Ya kita selalu bilang ke mereka, kita
mulai transparansi. Apa sih transparansi? Cuma bicara doang? Enggak, dari sistem. Jadi sistem kita tuh memang terbuka, orang bisa lihat dashboardnya, mau withdrawnya berapa, terus mau split bill-nya ke artis-artis mana aja yang berkolaborasi di dalam lagu tersebut. Mereka sudah tersistem semua, sehingga transparansi itu bisa berjalan. Tapi dengan kita buka terus transparansinya, tentu sebagian yang lain tidak happy. Ada bagian lain yang nggak happy. Nggak happy, gitu. Dan itu bukan di musik aja, Pak De, di seluruh gimana-mana bisnis, terutama di Indonesia ya kan. Jadi memang kalau tadi disebutkan ada yang happy dan ada yang tidak, memang kita kembali ke filosofi yang kita kenal bahwa memang kebenaran bisa kalah, tapi tidak pernah salah. Ini sebetulnya bukan soal nilai finansial aja, bukan nilai materi, tapi recognizing, pengakuan yang baik bagi seorang arranger, komposer maupun artisnya itu sendiri yang membawakan lagu itu. Kurang lebih begitu. Nah, oke, jadi untuk sebelum kita close pada season pertama ini, kira-kira ada tambahan Kang Heri, khususnya hal-hal yang kedepannya ini untuk radionya itu sendiri maupun digital, gimana sih bisa bareng ya, bisa bareng untuk sama-sama seperti sepasang kekasih gitu ya. Iya Pak Ade, kalau itu saya setuju tuh, kayak sepasang kekasih tuh asik banget ya. Kalau saya sih ngelihatnya itu tadi, kita jangan menolak dengan teknologi. Ya, hidup kita di sekeliling kita, atas bawah kiri kanan tuh isinya teknologi saat ini. Siap. Kita jalan bareng dengan pasangan pun kita pakai teknologi. Jadi kita nggak bisa menolak teknologi saat ini. Buat saya ikuti aja teknologi yang sekarang, berdasarkan kemampuan aja deh, jangan memaksakan. Gitu. Itu kalau dari saya Pak. Kira-kira. Oke, Mas Rio bisa closing statement. Kalau saya berharap gini Pak De, kan kita juga sudah melewati masa radio ini berjalan sekian lama. Cuman kelihatannya sekarang ini masih bermain sendiri-sendiri. Ya, radio tetap radio. Yang di dunia digital seperti saya juga main di dunia digital seperti saya. Nah, ini bagaimana, saya belum pernah tuh pengen coba titik temunya. Ada rumusan yang kolaborasi, gitu ya. karena saat ini agregator itu selalu bekerjasama sama labelnya atau sendiri atau indie lah, maksudnya artisnya sendiri yang dia bikin, memproduksi lagu sendiri, langsung didaftarkan ke agregasi. Jadi belum ke radio ya? Belum. Nah, gimana nih caranya berkesinambungan radio itu sendiri semuanya kolaborasi sama agregator juga gitu. Saya nggak tahu mau bentuknya kayak gimana, tapi apakah memungkinkan? Menurut saya memungkinkan. Pasti. Mulai dari nanti dari sistemnya, dari acaranya, jadi bisa ada engagementnya lebih kuat sehingga nggak jalan sendiri-sendiri. Kalau hari ini masih jalan sendiri, kalau radio aja gitu kan. Artis saya pun juga sekarang ini besok radio total tuh. Karena tidak terkonek, bridgingnya nggak ada, belum ada. Nah, mudah-mudahan itu bisa terjadi. Siap, inilah benar-benar ya. Jadi semoga melalui episode ini pembedahan case yang sangat penting di dunia musik bisa kita mendapatkan solusi, dan saya mohon input dari teman-teman yang ada di sana atas bincang-bincang kita pada sore hari ini. Akhir kata, terima kasih banget Kang Heri yang sudah bisa menyematkan waktu. Yang dulu ketemu aja mesti pakai protokol, kedua minta waktu ya. 3 minggu sampai tuh lagu keburu nggak laku gitu ya. Tapi terima kasih banget Kang, kita sobat sohib yang dari dulu ya kita, dan juga Mas Rio, generasi muda milenial, jangan secepatnya segera merit agar kesuksesan dirimu bisa dibatasi supaya nggak terlalu banyak neko-nekonya gitu. Neko-neko boleh. Tunggu keputusan Pak Ade juga. Oke, terima kasih banget teman-teman semua yang di sana pendengar, dan mohon kami berikan input yang baik. Salam progresif dari kami, ngobrol bareng Pak De.